Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Makkah, masuk ke Mekah, disuruh Sayyidina Bilal azan. Berdiri Bilal di ujung, di bagian yang tinggi dari kota Mekah itu, di dekat sofa tempat kalau kita mau sa'i itu, agak tinggi. Allahu Akbar. Apa kata orang Quraisy? Emangnya Muhammad tidak ada yang lain selain gagak hitam ini azan? Ada satu lagi mengatakan, aduh syukur bapak saya meninggal sebelum dia melihat hari ini, hari yang penuh kehinaan. Sampai ada orang nggak keruan kayak begini, budak, kemudian azan di tempat yang paling disucikan oleh kita, di Masjidil Haram. Tuh orang jahiliyah. Merah muka Nabi, panggil semua. Apa kata Rasul? Innallaha qad azhaba ankum aibatal jahiliyah wa ta'azzumaha bi abaiha. Hei sahabat, hei manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah sudah menghilangkan semua residu-residu kejahiliahan. Apa residu kejahiliahan itu? Mengagungkan diri sendiri, menganggap diri paling hebat, menganggap diri lebih dibanding yang lain, sukunya paling hebat karena nenek moyang yang entah keberapa itu kebetulan misalnya menjadi atasan dari nenek moyang suku yang lain. Jadi orang Arab itu kalau lagi berantem, bapak-bapak, ibu-ibu, lucu ya. Mereka itu pinter-pinteran menyebut nenek moyang sampai paling atas. Misalnya kalau tingkat ketiga nenek moyang yaitu kakek itu masih sama, dia sebutlah bapaknya lagi. Misalnya masih sama juga derajatnya, dia sebut sampai berapa nanti. Begitu ketemu bahwa nenek moyangnya adalah lebih dibanding nenek moyang yang satu, baru selesai perdebatan. Itu sebabnya orang Arab itu dia pelihara betul nama itu. Misalnya Muhammad bin Ahmad bin terus bin itu dia jaga. Memang dari satu sisi itu bagus ya, jadi mencatat rantai genealogis ya, rantai keturunan. Tapi di sisi yang lain itu adalah bagian dari tradisi mereka untuk kalau tidak bisa bersaing di alam yang nyata sekarang, paling enggak nyombongin nenek moyang gitu kira-kira. Jadi walaupun dia susah atau apa, dia menyombongkan nenek moyangnya, walaupun dia tidak berdaya pada masa kini sekarang, yang penting punya nenek moyang yang hebat. Itu zaman jahiliyah dulu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merontokkan itu semua dan mengembalikan kita pada fitrah. Apa fitrah kita? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sehingga dalam situasi apapun, Bapak Ibu Saudara, jangan bergeser dari prinsip ini. Ada isu apapun, jangan bergeser. Orang boleh rasis kepada kita, tapi kita tidak boleh rasis kepada seseorang selama kita muslim, karena Allah melarangnya. Berani kita melanggar kalau Allah sudah melarang? Apa pantas kita menyebut-nyebut, mencerca satu etnis tertentu semata-mata karena etnisnya, padahal Allah sudah menegaskan, Rasulnya juga sudah menegaskan melarang kita? Berani? Mestinya tidak berani. Salah satu dari pesan Rasulullah SAW kepada umat Islam adalah sebagaimana dalam sebuah hadis sebutkan, la takunu imma'atan, jangan menjadi pembebek. Imma'ah itu pembebek, rajulun la ra'yalahu, ikut sama angin saja. Bagaimana ilustrasinya? Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Orang pembebek itu adalah orang yang mengatakan kalau orang baik kita ikut baik, kalau orang buruk kita lawan buruk juga. Kata Rasul, wattinu anfusakum, jangan bergeser dari kebaikan. Apa bentuk kita tidak bergeser? In ahsanan nas ahsanna wa in asa'u fala tazalamu. Kalau fala tazlimu au kama qala. Kalau manusia baik, baiklah. Kalau manusia orang itu buruk pada kita, jangan menzoliminya. Tuh pesan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini perlu kita luruskan, perlu kita segarkan. Agar apa, Bapak Ibu Saudara sekalian?
agar apa yang baik yang kita perjuangkan jangan menjadi tidak baik hanya karena kita bias di dalam apa yang kita perjuangkan. Jangan karena ada satu dua hal, godaan-godaan yang membuat kita bisa bergeser dari prinsip kita, kemudian kita benar-benar bergeser. Kokohkan diri bahwa kita sebagai umat Islam dalam relasi sosial kita secara sederhana adalah relasi yang saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, bahkan pun ketika seorang manusia itu telah dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa orang Yahudi itu benci pada Rasul? Kurang apa konspirasi Yahudi zaman kenabian itu terhadap Rasul? Tapi tetap Rasul mengajarkan ketika seorang Yahudi meninggal dan terlihat di depannya, marrat alaihi janazatun minal yahud, lewat di depan beliau bangun. Para sahabat bertanya, kenapa kita bangun? Itu kan orang Yahudi, sudah meninggal lagi. Kata Rasul, awalaisat nafsan, benar dia orang Yahudi, benar dia sudah meninggal, tapi dia adalah satu jiwa ciptaan Allah. Itu Islam. Jadi dalam keadaan gonjang-ganjing, dalam keadaan kabut yang pekat apapun, kembalikan sikap, kembalikan posisi-posisi kita pada apa yang Allah sudah posisikan kita. Tegakkan diri kita pada prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegakkan kepada kita. Insya Allah tidak akan merugikan perjuangan. Nah, ini dua hal bapak-bapak dan ibu, saudara sekalian. Selain banyak hal yang perlu kita segarkan, sengaja saya menyebut atau menyampaikan dua hal tentang manusia ini, baik dalam konteks sebagai seorang individu yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan juga dalam relasi sosial kita untuk saling menghormati, menghargai. Bukan urusan kita perbedaan-perbedaan yang sifatnya kholqi, ya, yaitu bentuk penciptaan, itu bukan urusan kita. Perbedaan yang sifatnya khuluqi itu adalah ruang dakwah kita, amar ma'ruf kita, ada akhlak yang kurang yang kita saling luruskan, dan seterusnya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam Ramadan dalam semangat persaudaraan yang lebih kuat, insya Allah. Mudah-mudahan umat Islam di Jogja, ya, yang terkenal dengan ademnya di Jogja, alhamdulillah pada Ramadan mudah-mudahan semakin adem, ya. Dan kami di Lombok juga mulai tahun ini itu menggagas yang kami sebut dengan pesona Khazanah Ramadan di Lombok. Apa pesona Khazanah Ramadan di Lombok itu? Di Islamic Center Masjid Induk di NTB itu namanya Masjid Hubbul Watan, ya. Masjidnya namanya Hubbul Watan, cinta tanah air. Karena memang republik ini diperjuangkan oleh para ulama, oleh para santri, oleh umat Islam yang tidak pernah ketinggalan. Di Masjid Hubbul Watan itu nanti akan ada tarawih, tadarus, tahajud yang akan diimami oleh imam besar dari 5 negara. Ada dari Yordan, ada dari Mesir, ada dari Syria, ada dari Maroko, dan ada dari Lebanon, bergantian dari awal sampai akhir. Jadi panjenengan, ya, dari Jogja kalau ada waktu bolehlah 2-3 hari ke Lombok. Ada paket diskon hotel-hotel di Lombok juga, ya. Jadi insya Allah syiar, insya Allah ramai. Ya, mudah-mudahan ini promosi Lombok, ya, dalam kebaikan, ya, promosi dalam kebaikan. Ya, bapak-bapak, ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan, dan saya bersyukur atas silaturahim ini. Mudah-mudahan bukan merupakan silaturahim yang terakhir, tapi akan berlanjut dengan silaturahim selanjutnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Saya wasiatkan diri saya dan Anda semua, serta agar disampaikan kepada semua handai taulan kita, marilah kita jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jemput Kaila.